Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Allahumma ftah min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa la tu'assir lana min abwabil ilmi, ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bil laili wan nahari bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hasil maqasidi wa maqasidana fid dini wa dunya wal akhirah, khususan talami wa talamida fi majlis ta'lim al-hidayah bil ilmi nafi bi barakati umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratin nabiyil mustafa wa habibil muttaba wa ila alihi wa rasyidin sadatina Bakri wa Usman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ila awlihim abaina wa umatina wa jaddina wa jaddatina wa li masyayikhina wa li qarina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan di muslimin. Salim bin Suhair bin Abi Safinah Ghafarallahu dhunubahu wa khatayahu wa nafa'ana bi ulumihi bidawih bi barakati ummil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy
na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang terakhir khusus untuk jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa menaikkan ibadah umroh dan haji. Sedikit Buya, saya bawa oleh-oleh dari tanah suci Mekah, yaitu zam-zam 1 galon. Mudah-mudahan bisa dicicipi sama jemaah semuanya. Doakan di sana, mudah-mudahan ibu-ibu yang belum berangkat bisa berangkat dan yang sudah bisa berangkat kembali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina bil khazaini rahmatika
Ya dzal jalali wal ikram. Sebelum ngaji kitab ini, kita tadarus terlebih dahulu seperti biasa. Dibuka Quran surat 10 ayat 103. Shalli wa sallim wa zid wa barik ala karena sesungguhnya Al-Quran di hari kiamat nanti akan datang kepada kita sebagai pemberi pertolongan alias pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ibu dan Bapak, wabil khusus Buya Asri, kita doakan mudah-mudahan sesepuh kita selalu panjang umur, diberkahkan rezeki beliau, disehatkan jasmani dan rohaninya, dan terus membimbing kita semua di majelis taklim al-hidayah tanpa mengenal lelah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit oleh-oleh dari tanah suci Mbak Jiwasel, doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan meminum air Zam-Zam ini, berikanlah ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan meminum air Zam-Zam ini menjadikan obat dari segala macam penyakit dan penderitaan. Mudah-mudahan yang minum Zam-Zam diberikan kesehatan. Amin. Fikihnya halaman 3. Barokah doa dan restunya dari ibu dan jamaah semua Bapak-bapak. Saya landing kemarin jam 9:30 pagi hari Senin bersama dengan rombongan 90 jamaah dari travel
tunjuk sebagai co-leadernya memimpin dalam peribadatan di sana ketika tawaf, sa'i, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan umrohnya menggapai umroh yang mabrur dan umroh yang mabrur yang balasannya tidak ada yang adalah hanya surga Allah. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum bisa berangkat ke tanah suci, saya doakan mudah-mudahan bisa berangkat ke tanah suci, baik melaksanakan umroh dan haji, kalaupun yang sudah bisa berangkat Amin ya Allah. Roma dan ziarah ke makam Rasulullah Madinatul Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 3 paling atas, kitab Safinatun Najah berwarna hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Alamatul bulugi salasun. Tamamu khamsa asarota sanatan fid dzakari wal unsa wal ihtilamu fid dzakari wal unsa litis sinina wal haidu fil unsa litis sinina. Faslun, adapun ini pasal menjelaskan tentang alamatul bulu, ciri-ciri balik. Alamatul bulu, ciri-ciri balik. Salasun itu ada 3. Ciri-ciri balik salasun itu ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa asarota sanatan. Tamamu telah sempurna khamsa asarota sanatan dengan usia 15 tahun. Ciri-ciri balik ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa asarota sanatan, telah sempurna alias genap usia 15 tahun. Fid dzakari wal unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, wal ihtilamu fid dzakari wal unsa, dan ihtilam. Apa itu ihtilam? Ngimpi basah. Mimpi basah fid dzakari wal unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Litis sinina,
usia 9 tahun. Saya jelaskan. Yang ketiga, ciri-ciri balik wal haidu, kedapatan haid fil unsa, khusus wanita, litis isinina, dengan usia 9 tahun. Kita jelaskan ibu-ibu dan bapak-bapak, ini menurut syarah kitab Safinatul Najah yang saya coret-coret semalam dan mutalaah. Alamatul bulugi salasun, ciri-ciri balik itu jumlahnya ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa asrota sanatan, telah sempurna usianya 15 tahun. Fi dzakari wal unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ciri-ciri balik dalam fikih itu ada 3. 3 itu dibagi 2. 3 buat perempuan, 2 buat laki-laki. Maksudnya apa? Kalau laki-laki sempurna 15 tahun itu balik. Ngimpi basah laki-laki di usia 9 tahun itu balik. Kalau perempuan ada 3, bukan hanya sempurna 15 tahun, bukan hanya ngimpi basah di usia 9 tahun, tapi kedapatan haid atau menstruasi di usia 9 tahun. Ibu-ibu dan bapak-bapak, dalam kitab fikih di sini dijelaskan yang pertama, tamamu khamsa asrota sanatan, sempurna 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. 15 tahun itu udah maksimal ciri-ciri balik. Udah termasuk hitungan dosa dan pahala, itu udah masuk tuh, tercatat gitu ya. Dan kalau hitungannya bukan samsiah tapi komariah ya. Bukan samsiah tapi komariah, bukan masehi tapi hijriah. Abis lahir borojol oa 15 tahun itu maksimal hitungannya komariah. Jadi ibu-ibu kalau wafat itu jangan meninggalnya itu dihitung masehi, dihitungnya hijriah. Misalkan ibu saya wafat 5 Sya'ban, abah saya wafat 3 Ramadan, udah itu patokannya. Kalau hitungannya Masehi, ya itu terbentrok. Itu. Iya, karena hitungan Masehi dengan Komariah beda, Pak. Komariah lebih cepat 11 hari. Nih, nanti yang namanya Rajab tanggal 1 Januari pas tahun baru, tahun besok nanti
maju 11 hari kalau hitungan Komariah. Makanya ditekankan di kitab ini, hitungannya jangan Samsiah tapi hitungannya Komariah. Contohnya Ustaz. Misalkan kalau 14 tahun berarti lebih 8 bulan, itu udah wajib tuh sholat. 15 tahun itu hitungannya, karena Komariah lebih dulu. Ini anak usia 15 tahun di Masehi, ingetnya. Kita ingetnya kan ulang tahunnya tanggal sekian bulan Masehi, tahun berapa begitu. Nah kalau udah 14 tahun udah patokan, udah suruh sholat, sebab lebih maju Komariah. Jangan berpatokan 15 tahun, khawatir ibu berpatokannya Masehi. Karena Masehi itu, karena Komariah itu lebih dulu Bu ya, 11 hari. Kalau lebih dulu 11 kali 12 bulan 132 hari, berarti 4 bulan lebihnya, sekitar 5 bulan. Berarti 14 tahun 8 bulan itu wajib sholat itu. 14 tahun 8 bulan itu wajib udah sholat. Udah katra aja 14 tahun. Jangan nunggu 15 tahun, karena hitungan Komariah lebih maju ketimbang Masehi atau Samsiah. Ya Bang ya. Ibu kalau misalkan nyuruh anak 15 tahun kan udah diperintahkan oleh Allah, muru auladakum bis shalah. Kata baginda Nabi, perintahlah anak-anakmu untuk sholat, wahum abna'u sab'i sinin, dengan usia mereka 7 tahun. 7 tahun diperintah sholat Pak. Wadribuhum 'alaiha, dan pukul anak-anakmu 'alaiha, di dalam perintah sholat. Wahum abna'u asrin, ketika mereka berusia 10 tahun. Jadi kalau udah 10 tahun dipukul. Dipukulnya tapi jangan sampai yang berbahaya muka. Kan kalau ibu bapak berkeluarga mukul wanita itu lewat muka, masuknya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, bagaikan Cici Paramida dan Lesti Kejora. Pukulnya belakangnya, anak udah gak mau sholat 10 tahun, pukulnya belakangnya yang gak membahayakan. Jewer gak membahayakan, jangan muka, gak membahaya. Kalau diperintahkan 7 tahun gak mau sholat juga, 8 tahun gak mau sholat juga, 9 tahun gak mau sholat juga, 10 tahun pukul. Wadribuhum 'alaiha, pukul olehmu. Wahum abna'u asrin, dalam usia 10 tahun. Nah udah 15 tahun atau 14 tahun lebih 8 bulan itu udah wajib sholat. Udah itu kan catatan rokib dan atid tuh. Itu ya ciri-ciri balik. Yang berikutnya bapak-bapak dan ibu-ibu, yang kedua wal ihtilam. Apa itu ihtilam? Ngimpi basah. Fiddakari wal unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Litis isinina, di usia 9 tahun atau lebih.
Mimpi basah kalau dulu itu usia 9 tahun, perkiraan kita SD kelas 3. Dulu mah itu udah mimpi basah, perempuan ataupun laki-laki. Tapi rata-rata di usia anak yang suka mimpi basah itu di usia SMP. SMP kelas 1, usianya 13 tahun, mimpi basah. Atau khurujul mani, keluar mani. Apa itu mani? Dalam kitab nih, air mani itu keluarnya muncrat, walaupun tidak terasa enak. Satu dulu. Kedua, waktu keluarnya enak walaupun tidak muncrat, itu air mani. Dan kalau air mani itu basah, baunya seperti adonan roti atau putih telur. Ini Pak, ini fikih harus jelas. Air mani ada 3 nih. Air itu air mani 1, air madhi 2, air wadi 3. Air mani 1, air madhi 2, air wadi 3. Ada mani 1, ada mazi 2, ada wadi 3. Nah, yang mana yang harus kita pilih? Kalau air mani, cairan bening warna putih lengket yang keluar karena puncak kenikmatan yang tadi, muncrat, ciri-cirinya tadi, dari kemaluan disertai udahannya lemes. Wajib mandi junub. Dan cairan mani tersebut suci. Kalaupun keluar dipakai sholat nggak masalah, nggak najis air mani itu. Beda sama air mazi. Mazi itu cairan bening lengket yang keluar puncak kenikmatan, tapi tidak diikuti dengan muncrat, tapi setetes. Bedanya itu, setetes keluarnya. Dan cairan itu najis, membatalkan wudhu, tapi tidak wajib mandi. Mandi itu. Kalau mani wajib mandi, kalau mazi tidak wajib mandi. Keluarnya seret, kalau air mani cerot. Itu ya. Bener nih, ya, bagi langsung bener nih, karena pikir harus jelas gitu ya. Terus ada juga air wadi. Nah, air wadi apa nih? Air wadi itu cairan keruh yang keluar dari kemaluan setelah keluar air dari seni atau air pipis. Habis pipis keluar tuh, itu namanya wadi. Terasanya tidak lain adalah cairan tersebut kesebutnya najis karena dari keluar, bisa dikategorikan dari keluar kemaluan habis pipis. Ada yang namanya air mani, ada yang namanya air mazi, ada yang namanya air wadi. Kalau di pesantren begitu Pak, diklasifikasikan. Kalau air mani tadi keluarnya muncrat,
baunya kayak putih telur, kayak yang namanya bisa dikategorikan adonan roti. Kalau air yang namanya mani setetes-setetes. Air mani wajib mandi. Air mandi tidak wajib mandi, wudu saja. Kalau air wadi keluarnya setelah pipis, keluar sedikit tuh seperti cairan keruh, maka itu tidak wajib mandi, hanya wudu saja boleh. Kalau air mani wajibul mandi, itu namanya mandi junub. Al-ihtilam, mimpi basah, seperti itu. Baik laki-laki maupun perempuan di usia 9 tahun lebih atau ke atas, 10 tahun, 11 tahun, maksimal 15 tahun tadi yang dibicarakan. Terus ibu-ibu, dalam biologi bapak-bapak dijelaskan kalau ciri-ciri balik itu biasanya anak itu suka cempreng. Wah, suka cempreng, tapi kalau udah balik suaranya agak gedean. Nah, wah balik nih, suaranya gede, ya. Gitu. Terus tumbuh. Kalau di biologi tumbuh bulu-bulu. Itu udah balik. Tumbuh bulu-bulu, tumbuh jakun, tumbuh jakun di leher. Nah itu ciri-cirinya. Biasanya kalau kita lebih gampang nyiringin anak itu balik, suaranya agak beda. Biasanya cempreng jadi serem gitu. Jadi gede suaranya, tadinya kecil jadi gede. Itu ciri-ciri dalam biologi. Tapi dalam kitab ini dijelaskan ciri-ciri balik itu diantaranya al-ihtilam. Apa itu? Mimpi basah, khurujul mani, keluar air mani. Yang kotoran air mani tersebut tidak najis, tapi itu air yang kental, yang putih, dari keluar akibat kenikmatan, keluarnya muncrat. Dan ciri-cirinya tidak lain seperti baunya adonan roti ataupun putih telur. Mani, dan wadi itu beda. Kalau mani itu muncrat, kalau madi itu setetes-setetes. Dan madi najis, wajib wudu. Kalau mani tidak, tapi wajib mandi, gitu. Ya, setelah itu misalkan begini, ibu keluar air mani itu anak dari sarungnya bisa dipakai sholat, mani mah. Tapi kalau mandi nggak boleh, najis. Nah itu ya. Kalau mani boleh dipakai sholat, tapi mandi dulu. Gitu syaratnya, mandi, wajib mandi dulu. Kalau mandi wudu saja. Kalau wadi habis pipis keluar tuh wadi, ada air mani, ada air madhi, ada air wadi. Itulah dalam fikih yang dijelaskan dalam kitab Safinatul Najah. Jadi ya. Dan yang ketiga, ini khusus perempuan. Apa itu? Wal haidu. Ciri-ciri balik wanita itu keluar darah menstruasi yang disebut haidh. Khusus buat perempuan litis sinina di usia 9 tahun. Ibu-ibu dicatat sama saya, haid itu terbagi dua. Haid terbagi dua. Yang pertama haid menurut lugh, yang kedua haid menurut syara. Menurut lugh artinya kadar-kadar ngocor.
atau istilah adamul khariju fi sinnil haidi min farjil mar'ati ala sabilis sihhati. Apa itu menurut istilah? Haid itu adalah darah al-khariju yang keluar fi sinnil haidi dalam tahunan haid yaitu 9 tahun, min farjil mar'ati yang keluar dari kemaluan perempuan, ala sabilis sihhati di dalam perjalanan untuk menuju sehat. Allah takdirkan perempuan untuk haid itu tidak lain membersihkan darahnya untuk sehat Bu itu. Makanya dijelaskan haid itu minimal paling sedikit sehari semalam. Biasanya haid itu datang kepada ibu-ibu atau perempuan, datang tamu 9 tahun sampai 15 tahun. Itu biasanya 6 hari sampai 7 hari. Paling lama 15 hari. Kalau udah 15 hari ke 16 hari masih keluar, maka itu bukan darah mens, tapi darah penyakit yang disebut istihadah. Ya. Menstruasi atau haid bagi perempuan keluarnya paling sedikit sehari semalam. Biasanya 6 sampai 7 hari. Paling lama 15 hari. Pas ke 16 hari masih keluar Bu ya. Itu bukan darah haid, tapi darah penyakit yang disebut istihadah. Najis. Darah penyakit. Najis Pak. Iya. Jadi kalau misalkan sholat setiap waktu kayak tayamum begitu. Jadi kalau kita kan kalau udah bersih kita ngambil wudhu, nunggu nggak batal wudhu bisa sholat di sholat maghrib sama isya, bisa kalau nggak batal wudhu. Tapi kalau yang namanya penyakit itu wajib sholat tuh. Misalkan udah waktu ngambil wudhu sholat, udah waktu ngambil wudhu sholat, jangan ditunda. Gitu. Ketika sholat wajib, panggilannya wajib itu kita ngambil wudhu sholat, melaksanakannya jangan sampai ditunda lama. Artinya apa? Tidak lain adalah bukan dawamul wudu, bukan didawamin, bukan dilanggengin tuh wudu, tapi setiap waktu kita mengambil kesucian. Ya Bu ya, paham ya Bu ya? Jadi jangan nunggu, ini udah istihadah, saya udah punya wudu loh. Udah sekalian sama isya, masih nggak batal kok. Itu nggak boleh itu kalau istihadah. Istihadah itu darah penyakit itu setiap waktu kita ngambil wudu. Setiap waktu kita ngambil wudhu, sama halnya kalau tayamum. Setiap waktu kita ngambil wudhu, adzan maghrib ambil wudhu, adzan yang namanya isya ambil wudhu, adzan yang namanya subuh ambil wudhu. Sebab apa? Karena ada darah penyakit di dalamnya yang bisa dikategorikan itu harus konsultasi kepada dokter yang bersangkutan. Maka untuk itu sekali lagi darah haid tidak lain adalah terbagi dua. Yang pertama menurut lughah artinya kadar-kadar ngocor. Yang kedua menurut istilah darah yang keluarnya dari kemaluan perempuan untuk menjalani kesehatan. Kalau nggak dikeluarkan itu darah setiap sebulannya sekali, maka itu akan menjadi penyakit, maka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus buat unsa. Keluarnya darah haid paling sedikit sehari semalam, paling biasa aglabiah biasa itu 6 sampai 7 hari, dan paling lama 15 hari.
Kalau 16 hari atau 17 hari masih keluar darah haid, maka itu bukan darah haid namanya istihadah. Apa itu istihadah? Berarti darahnya darah penyakit. Ketika ada panggilan sholat, kita wajib melaksanakannya, cuman jangan ditunda-tunda. Kalau waktu sholat kita wudhu, buru-buru wudhu. Kalau waktu isya kita sholat, buru-buru wudhu. Kalau waktu subuh kita sholat, buru-buru wudhu. Jangan ditunda karena ada tergenang darah penyakit di dalamnya. Kalau bukan darah penyakit atau haid, tidak wajib sholat. Itulah fikih yang dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Ibu-ibu dan bapak-bapak, alamatul bulugh ini terbagi 3, diulangi khawatir lupa. Kalau 3 khusus buat perempuan, kalau 2 itu khusus buat laki-laki. Kalau 3, yang pertama buat perempuan sempurna baliknya 15 tahun hitungan komariah. Tadi sudah dijelaskan. Yang perempuan yang kedua, kalau yang kedua tidak lain apa ibu? Ihtilam mimpi basah di usia 9 tahun ke atas. Yang ketiga, perempuan itu datangnya menstruasi di 9 tahun. Kalau laki-laki cuma 2. Apa itu? Yang pertama, sempurna usianya 15 tahun. Dan yang kedua, mimpi basah. Karena yang ketiga tidak untuk laki-laki haid, khususnya untuk unsa, tidak lain adalah perempuan. Itu kesimpulan bab alamatul bulugh salasun, ciri-ciri balik, jumlahnya ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa asrota sanatan fiddakari wal unsa. Yang kedua, wal ihtilamu fiddakari wal unsa litisni sinin wal haidu fil unsa litisni sinin. Faslun surutu ijza